Good morning. Hello, everyone. Okay, we will continue the explanation to skill number 7, yaitu adalah use adverb time and cause connectors correctly. Nah, jadi kita harus menggunakan adverb time sama adverb of cause secara benar di waktu kita mengerjakan soal TOEFL. Nah, adverb time sama adverb of cause ini di dalam bahasa Inggris itu punya dua jenis pattern. Jadi ada dua jenis patternnya, seperti contoh di bawah ini. Nah, pattern yang pertama adalah I will sign the check before you leave. Nah, kalimat ini terdiri dari dua klausa. Yang pertama adalah I will sign the check sama you leave. Jadi, di mana sih adverb of time-nya? Adverb of time-nya itu di sini. Nah, ketika kita menggunakan adverb of time atau adverb of cause, itu ada cirinya, yaitu si connector of time-nya ini. Before, jadi si connector itu berada sebelum si klausanya. Nah, ini adalah pola yang pertama, yaitu dari adverb of time connector-nya berada di tengah-tengah kalimat. Nah, sedangkan pattern yang kedua adalah si konektornya berada di depan kalimat. Jadi kalau dia berada di depan kalimat, before you leave, I will sign the check. Jadi setelah klausanya diikuti koma, habis itu diikuti oleh klausa yang berikutnya. Nah, pola yang pertama tadi, adverb of time atau cause-nya, konektornya berada di tengah. Pola yang kedua, konektornya berada di depan kalimat. Kalau di depan berarti harus ada tanda komanya. Kita lihat ya, contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya, titik-titik, was late. I missed the appointment. Tadi kalimatnya ada dua klausa. Kenapa ada dua? Karena yang pertama ada verb was, terus yang satunya juga ada subjek, ada verb missed. Nah, kalimat ini kehilangan apa? Dia kehilangan subjeknya. Dan tadi, kalau kalimat itu terdiri dari dua klausa, maka dia harus ada connectors-nya namanya, penyambungnya. Terus di sini ada komanya, berarti si connectors berada di paling depan, terus kita perlu yang namanya subjek. Kita lihat option-nya. Option A itu cuma I. I bisa menjadi subjek was, tapi kita perlu konektor. Salah. Because ini bukan subjek. Terus the train ini subjek, tapi kan kita juga perlu connectors. Nah, option yang B adalah yang paling benar atau bisa menjadi jawaban. Kenapa? Karena ada subjek he bisa diikuti was, terus dia punya konektor since. Jadi jawabannya yang paling benar adalah D. Since he was late, I missed the appointment. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah chart adverb of time itu apa aja sih? Connectors-nya, adverb of cause itu connectors-nya apa aja. Nah, ini penting untuk kalian ingat karena connectors ini yang paling sering muncul di dalam soal-soal TOEFL. Yang pertama adalah after, as, kemudian ada as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, sama while. Sedangkan kalau dia adalah adverb of cause, ada as, because, in, as much as, now that, sama since. Nah, patternnya gimana sih? Patternnya yaitu, sama tadi kan ada dua jenisnya ya. Kalimat yang menggunakan adverb ini. Yang pertama tadi kalau konektornya di tengah-tengah, jadi dia diikuti subjek sama verb, satu klausa atau satu kalimat. Habis itu diikuti adverb of connectors-nya. Contohnya di sini ada because. Kemudian diikuti lagi sama subjek sama verb. Pattern yang kedua atau pola yang kedua, adverb konektornya di depan, diikuti subjek sama verb.
Don't forget the comma because it was raining. It subjeknya was, raining-nya adalah verbnya, koma, subjek sama verb lagi. Teresa went inside. Jadi seperti itu. Yang harus kalian ingat adalah connectors-nya apa aja, kemudian polanya seperti apa. Oke, apakah kalian mengerti? Do you understand? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan ditulis di grup WA kita dan akan coba Miss jawab. Apabila tidak ada pertanyaan, maka kalian bisa lanjutkan ke exercise. Jadi ada 5 pertanyaan di sini. Nah, silahkan kirim jawaban kalian seperti yang di skill sebelumnya, skill 6. Cukup diberi sama Miss, cara menjawabnya seperti contohnya. Oke, any questions everyone? Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.